Halo, baik lagi sama gua Eri. Di sini gua akan ngasih tutorial untuk bikin icon 3D kayak gini. Jadi setelah gua bikin icon-icon kayak gini di Instagram gua share itu banyak yang nanya untuk caranya gimana. Tapi mohon maaf kalau misalkan gua ngasih tutorialnya agak berlibet-libet dan agak kurang jelas. Oke, jadi mohon dimaklumi. Jadi yang pertama kalian harus pahami dulu itu perspektif 3D-nya dulu dari si icon ini. Jadi gue bikin icon ini, misalkan contohnya si yang paling simple itu koin ini ya. Jadi perspektifnya kan kita cuman ngelihat dari sejajar ya, berarti ini ya perspektifnya sejajar dengan si bendanya ini ya. Berarti bagian atas dan bagian bawahnya itu nggak akan kelihatan bentuk apa dimensinya. Jadi yang hanya kelihatan itu bagian samping sini aja. Kalau gue ngeliat bikinnya itu ngarahnya berarti ke arah kiri sini ya. Bisa juga kalian rubah, misalkan bentuknya si ininya jadi di kanan misalkan kayak gini. Nah, tapi kalau gua bikinnya arahnya ke kiri kayak gini ya. Jadi pertama-tama itu kalau itu udah paham, baru kalian bisa lanjut bikin iconnya. Misalkan icon yang paling gampang itu ya tadi ya si koin ini. Jadi untuk bikin koin itu kan cuman butuh circle aja. Jadi tinggal bikin circle, shortcutnya itu O. Kita bikin circle. Oke. Setelah bikin circle kayak gini, kira-kira segede inilah. Oke. Di sini gua warnain ya, gua udah punya warna gua dulu, udah punya warna gua sendiri untuk depan dan belakangnya. Jadi setelah jadi ini satu nih, kita duplicate. Jadi ada dua nih circle-nya karena kita duplicate. Tadi duplicate-nya shortcut-nya itu Ctrl D ya. Jadi kalau udah ada dua circle kayak gini, yang belakang kita pilih, terus kita geser kurang lebih seginilah. Nah, segini nih, ini udah kelihatan bedanya. Dan warnanya langsung gue ganti pakai warna untuk khusus belakangnya ya. Kalau gue udah setting di sini untuk belakangnya warnanya ini. Jadi kebalikan warna dari yang depannya sih. Oke. Nah, dari sini sudah kelihatan sebenarnya bentuk 3D-nya ya. Tapi gue nambahin aksen-aksen lain kayak misalkan kayak gini nih, ini si garis ini. Jadi kelihatan kayak agak mendelep gitu ke dalam. Iya nggak sih? Biar kelihatan menarik dan nggak polos kayak gini aja sih. Caranya gua duplicate lagi yang depan ini. Ini gua duplicate, Ctrl D. Setelah gua Ctrl D, gua kecilin, harus rata ya sama koin yang jadiin belakangnya itu backgroundnya. Gue kecilin lagi. Nah, ini udah rata ya, si paddingnya ada dua semua. Terus si fillnya gue kosongin, gue pakein stroke. Oke. Nah, si stroke-nya ini gue bikin 0,5. Jadi settingan gue ini 0,5, stroke 0,5 ini untuk ukuran 50 kali 50 pixel, karena gue bikin icon itu di angka 50 kali 50 pixel. Oke. Nah, setelah dibikin si stroke-nya ini 0,5, gua pakai style warna yang belakang ini nih. Ini gua klik. Oke, udah mulai kelihatan ya kayak ada aksen mendelepnya gitu.
Tapi gue setting lagi di sini. Biasanya gue setting lagi untuk jadi arahnya serong ke sana. Oke, jadi udah kelihatan ya. Nah, jadi tinggal kita tambahin ini dolarnya, apa, tulisan dolarnya ya. Oke, kita taruh tengah sini, kita kasih warna hitam. Tapi di sini kita kasih overlay si layernya ini, si layer teksnya ini, kasih overlay. Terus kita bikin 80, sorry. Kita bikin 80%. Oke, udah jadi. Dan gua di sini bikin, setiap bikin iconnya gua tambahin shadow, bukan shadow, cahaya gini ya, biar lebih kelihatan menarik lagi sih, biar nggak polos-polos banget. Jadi gua tambahin cahaya-cahaya kayak gini nih. Oke, caranya begini. Pertama gua grouping dulu si garis yang luar, yang paling depan ini sama si bulatan yang kedua nih, si ini sama ini gue grouping dengan cara Ctrl G untuk Windows ya. Ctrl G, oke. Terus kita buka si grupnya ini, kita pilih yang paling bawah, si ellipse yang paling bawah tadi yang di grup ini, kita klik sekali. Terus kita jadiin dia masking. Maskingnya ada di sini nih. Ini kita klik sekali. Nah, dia hilang karena dia jadi area masking. Setelah itu, ini gua duplicate ya, yang si area maskingnya ini, si ellipse ini, dengan cara Ctrl D. Jadi ada dua nih area maskingnya. Tapi yang tengah ini gua offin area maskingnya. Untuk apa? Nah, untuk si warnanya ini balik lagi. Dan kita sudah punya area maskingnya, tapi yang ini. Jadi ketika kita mau gambar, mau nambahin apapun di dalam grup ini, itu nggak akan lebih dari si bulatan masking ini ya. Jadi misalkan kayak gini nih, tuh, dia nggak akan keluar-keluar. Jadi setelah udah ada 3 ini nih, si masking, si koinnya ini, sama si garisnya ini dalam satu grup. Selanjutnya tinggal tambahin cahayanya ya. Jadi gua tambahinnya caranya dari si bulatan yang ini, gua Ctrl D, gua duplicate, gua ganti warnanya jadi warna linear gradient ya, dari jadi putih. Untuk yang atasnya itu full ya opacity-nya. Itu 100%. Untuk yang bawah gue bikin 0. Sabar, belum selesai. Ini kita bikin, ini ada arc nih, kalau kalian deketin si yang ellipse yang ini, kalau bikin circle tuh ada titik putih, ini arc namanya. Ini kalau kalian geser ke atas ke bawah itu jadi kayak gini nih, bisa diatur. Nah, ini biasanya gue bikinnya di 45 derajat arahnya, ininya 50%. Oke. Nah, belum selesai nih. Ini gua atur lagi si fillnya. Biasanya nggak sampai mentok bawah gua ngaturnya, nggak kayak gini nih. Gue bikin agak hilang, mulai dari sini tuh udah mulai hilang warnanya. Kayak gini. Kalau udah ya, belum selesai juga. Layernya gua ganti jadi overlay. Dan gua turunin opacity-nya jadi 50%. Nah, kalau udah kayak gini udah jadi nih. Nah, untuk bikin icon-icon yang lain, kalian tinggal ngelihat bentuk dasar iconnya aja ya. Jadi misalkan kalian ngelihat icon kayak gini, ini icon profile kan biasanya. Bentuk dasarnya kan cuma si bulat ini sama badan bulat ini doang kan. Kalau kalian pakai teknik icon 3D kayak gue ini, berarti kalian tinggal nambahin si belakang ininya doang nih. Ya, selanjutnya kalian latihan aja sendiri, nanti pasti bakal gampang lah buat dapetin feel bikinnya.
kayak misalkan kayak gini. Ini kan butuh bolong lagi, ntar gimana caranya, ntar kalian coba-coba sendiri pasti bisa. Nah, untuk yang nanya gimana cara bikin si color kayak tadi, coloring gua itu bener-bener cepet ya. Kayak misalkan tadi gue bikin circle kayak gini, terus gue warnain kayak gini, langsung jadi warnanya. Terus bikin belakangnya lagi, gue tinggal ganti warna ini. Itu ada caranya, namanya color style. Jadi nanti gue bakal bikin tutorial khusus bikin color style tersebut. Untuk sekarang gue bikinnya untuk bikin 3D aja dulu, 3D icon. Oke? Jangan lupa di share ke teman-teman kalian kalau teman kalian butuh ilmu icon, bikin 3D icon kayak gini. Dan semoga selanjutnya gue bikin tutorial-tutorial yang berguna kayak gini. Mohon maaf kalau ngejelasinnya gue terlalu belibet atau bertele-tele, karena gue nggak biasa ngasih apa tutorial lewat video kayak gini. Oke, terima kasih.